Perkenalkan, nama saya Insu Fitrianingsih. Saya dari Departemen Pengelolaan Perhutian semester 6. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video mata kuliah pemahaman lintas budaya. Baiklah, saya akan memulainya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki masyarakat yang majemuk. Kemajemukan Indonesia dapat dibuktikan melalui semboyan lambang negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini menjelaskan tentang berbagai macam adat, istiadat, ras, suku, agama, dan bahasa. Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kultural adalah budaya, sedangkan multikultural menjelaskan mengenai pandangan seseorang mengenai keragaman dalam kehidupan seperti bahasa, ras, suku, agama, dan etnik. Masyarakat suatu negara dari segi etnis, budaya, agama, dan sebagainya. Perbedaan kebudayaan seperti ras, suku, bahasa, dan agama ini yang menyebabkan suatu permasalahan dalam komunikasi. Pakar kebudayaan dari Universitas Indonesia, Bambang Wibawarta mengatakan perlunya dialog antar budaya untuk menjadikan kebinekaan yang memiliki Indonesia kian bernilai positif. Dia memiliki keberagaman yang memiliki Indonesia menjadi modal besar untuk masyarakat, namun apabila tidak dikelola dengan baik, maka bisa menjadi potensi konflik yang besar. Pada hakikatnya, Indonesia adalah makhluk sosial yang senantiasa memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Kebutuhan itu dapat terpenuhi melalui pertukaran pesan yang berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan individu satu dan yang lainnya. Salah satu komunikasi yang paling dekat derajat keakrabannya adalah komunikasi diadik atau komunikasi yang terjadi antara dua individu dalam satu ikatan perkawinan. Kebutuhan manusia untuk berkeluarga dan meneruskan keturunannya menjadi kebutuhan dasar untuk kawin. Dalam perkawinan itu, dua pribadi yang unik dan berbeda kemudian bersatu. Kedua individu yang berbeda budaya bersama-sama menyatukan persepsi dan pandangan mereka dalam suatu ikatan yang sah. Kesalahpahaman sering terjadi ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda budayanya. Masalah utamanya adalah setiap individu cenderung menganggap bahwa budaya adalah suatu keharusan yang mutlak tanpa harus diperdebatkan lagi. Oleh sebab itu, setiap orang menggunakan budaya sebagai parameter untuk mengukur budaya-budaya lain, tak terkecuali dalam perkawinan antar suku atau antar budaya. Perbedaan budaya dapat menimbulkan prasangka terhadap kelompok budaya lain sehingga enggan mendekatkan diri. Budaya didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan, pengalaman, keyakinan, dan kepercayaan. Nilai-nilai, sikap, makna, hierarki, agama, konsepsi, waktu, peran, jarak, hubungan, konsep-konsep umum, objek material, dan milik dari sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui individu atau kelompok. Individu atau kelompok budaya menentukan bagaimana cara berbicara, apa yang dibicarakan, kepada siapa pesan disampaikan, dalam kondisi yang bagaimana pesan disampaikan dan diterima, dan bagaimana pesan diinterpretasikan. Budaya sebagai dasar untuk berkomunikasi, dan ketika budaya beraneka ragam, cara berkomunikasi pun beraneka ragam. Berkomunikasi dengan orang yang berbeda latar belakang budaya bukanlah hal yang mudah. Organisasi dan individu yang ingin dapat bersaing di ranah global, namun mempersiapkan diri menghadapi tantangan dan berbagai kesulitan yang akan dialami ketika menjalin bisnis, bernegosiasi, atau bekerja di perusahaan global. Sebagai individu global, harus mempersiapkan diri agar bisa sukses dan efektif berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang budaya. Ketika seorang berkomunikasi dengan orang yang berbeda latar belakang budaya, saat itulah orang itu sedang berkomunikasi antar budaya. Karyawan di berbagai perusahaan dan organisasi makin heterogen, juga menuntut organisasi harus memahami perbedaan regulasi, situasi sosial politik, kondisi ekonomi, dan lingkungan sosial berbagai negara. Dan salah satu masalah utama yang sering menghalangi komunikasi antar budaya adalah diskriminasi yang diikuti dengan prasangka dan etnotrisme. Bagi para manajer global, mampu berkomunikasi dengan efektif adalah keterampilan yang sangat penting karena kelancaran perencanaan, pengorganisasian, memonitor, dan memfasilitasi semua dapat terlaksana dengan baik melalui komunikasi.
Ketika semua aktivitas manajerial itu harus dilakukan bersama-sama dengan orang-orang berbeda latar belakang budaya, hal yang paling sulit adalah proses encoding dan decoding. Pesan agar makna dapat diinterpretasikan dengan tepat. Walaupun pesan verbal adalah adalah cara utama dalam menyandi pesan nonverbal seperti nada suara, ekspresi wajah, postur tubuh, bahasa tubuh, jarak, dan kontak mata mengandung makna yang lebih luas dan kompleks. Justru pesan-pesan nonverbal ini yang sering kali ambigu dan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang mata kuliah pemahaman lintas budaya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum.